Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu kembali saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Matius pasal yang ke-16, mulai ayat 13 sampai ayat 20. Di mana topik yang saya ingin kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itu sangat berkaitan erat dengan doa. Doa kita dijawab itu tergantung bagaimana kita mengenal Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena doa itu akan dijawab ketika kita beriman kepada Tuhan. Dan iman itu akan muncul ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita akan terus belajar untuk semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus belajar bagaimana iman kita dibangkitkan. Dan saya percaya doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang pengenalan akan Dia. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu mulailah murid-muridnya mengatakan siapa Yesus kata orang, berdasarkan apa yang mereka dengar, di mana ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia.
Dan ada juga yang mengatakan dia Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, saudara, dari semuanya itu apakah ada yang benar? Tentu saja tidak. Lalu kemudian artinya apa, saudara? Bahwa orang banyak tidak benar-benar mengenal Yesus. Yesus belum dikenal dengan benar. Lalu kemudian akhirnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, sekarang katamu, menurut kamu aku ini siapa? Apa katamu? Aku ini siapa? Lalu kemudian salah seorang daripada para murid, yaitu Petrus, seperti biasa dia cepat untuk menjawab, dia cepat untuk merespon. Sekalipun kadang-kadang Petrus ini memang banyak salah juga, karena kadang-kadang tidak melalui pertimbangan terlebih dahulu. Tapi kali ini, saudara, dia benar ketika dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kali ini Petrus benar dalam menjawab, di mana dia berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan memang benar bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Dan ketika Petrus mengatakan itu, lalu reaksi atau respon dari Yesus, saudara, maka Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Artinya apa, saudara? Yesus membenarkan jawaban Petrus. Yesus membenarkan bahwa dialah Mesias, bahwa dialah anak Allah yang hidup. Lalu kemudian, saudara, yang saya ingin kita belajar, bahwa apa yang terjadi bagi Petrus ketika dia mengenal Tuhan dengan benar sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika dia memiliki pengenalan yang benar, bukan berdasarkan kata orang saja. Ada orang yang berkata Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Petrus tidak ikut-ikutan dengan pemikiran-pemikiran itu, pandangan-pandangan itu. Tetapi Petrus mengungkapkan apa yang dia pahami, sehingga dia langsung berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus membenarkan. Nah sekarang, saudara, ketika pandangan Petrus, pendapat Petrus dibenarkan oleh Yesus, artinya dia mengenal Yesus dengan benar, maka Yesus berkata, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus? Ada 3 hal, saudara. Yang pertama, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Artinya, saudara, Petrus itu disebut sebagai orang berbahagia. Yesus mengatakan bahwa Petrus berbahagia ketika dia memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Jadi, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kekristenan kita, kalau kita ingin mengalami kebahagiaan yang sejati, maka kita akan menemukannya, kita akan mendapatkannya melalui pengenalan akan Tuhan. Kita akan mengalami kebahagiaan sejati jika kita benar-benar mengenal Tuhan. Itu sebabnya, saudara, milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka saudara disebut sebagai orang yang berbahagia oleh Tuhan Yesus. Hari ini, apakah saudara merindukan kebahagiaan Tuhan mengalir dalam hidup saudara? Alami kebahagiaan sejati, alami kebahagiaan daripada Tuhan melalui pengenalan yang benar akan Tuhan. Hiduplah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, maka saudara akan berbahagia dalam perjalanan kehidupan saudara. Lalu kemudian selanjutnya, saudara, di ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Setelah Petrus berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus juga berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Apa artinya dari kalimat ini, saudara? Yesus juga mau menegaskan bahwa dia mengenal Petrus. Dia juga mengenal Petrus. Dan hari ini saya percaya kalau Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka Dia akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Doa-doa yang kita naikkan kepada Dia jika kita dikenal dengan benar,
maka kita akan mengalami jawaban doa. Dan pengenalan kita kepada Tuhan, melalui itulah Tuhan menegaskan bahwa Dia pun mengenal kita. Itu yang Dia tegaskan kepada Petrus ketika Petrus menegaskan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya ketika Petrus menceritakan, menegaskan pengenalannya akan Tuhan, maka Yesus pun berkata, aku pun mengenal engkau adalah Petrus. Miliki pengenalan akan Tuhan, maka saudara pun akan dikenal oleh Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan kepada setiap saudara adalah pengenalan yang akan mengerjakan perkara yang besar. Karena dikatakan di sini saudara bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Perkara dahsyat akan dikerjakan melalui pengenalan akan Tuhan, karena Dia juga mengenal kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 19 di sana dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wow, dahsyat saudara, di mana di sini dikatakan apa yang dilepaskan di dunia ini terlepas di sorga, apa yang diikat di sorga. Kenapa? Karena kunci kerajaan sorga diberi. Maksudnya apa? Bahwa apa yang dikerjakan di dunia ini, sorga pun ikut bertindak. Sorga pun ikut bekerja. Sorga tidak tinggal diam. Artinya sorga ikut campur tangan, menolong, menyatakan mujizat dalam kehidupan umat-umat Tuhan, dalam apa yang Dia kerjakan. Dan itu Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang memiliki pengenalan akan Dia. Kalau kita hidup mengenal Tuhan saudara, maka sorga pun akan ikut bekerja dalam hidup kita. Maka perkara-perkara besar pun akan ikut dikerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya milikilah pengenalan akan Tuhan. Karena melalui pengenalan itu saudara, kita akan melihat dan mengalami perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Sorga ikut bekerja. Apa yang kau kerjakan di dunia ini, sorga ikut bekerja, kata Tuhan. Apakah saudara rindu saat ini dalam kehidupan saudara? Saudara melihat kuasa ilahi bekerja dalam hidup saudara. Kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup saudara. Apa yang saudara kerjakan, sorga ikut bekerja. Kuasa Tuhan ikut bekerja. Kuasa Tuhan ikut campur tangan. Dan kalau saudara merindukan itu saudara, maka milikilah pengenalan akan Tuhan. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Pada waktu itu ada begitu banyak orang-orang yang mengikut Yesus, tapi mereka tidak mengenal Dia. Malah murid-murid Yesus juga memiliki proses yang begitu panjang untuk mereka mengenal Yesus. Yesus seringkali mengizinkan mereka menghadapi badai, kadang-kadang di tengah laut, di tengah danau. Tuhan izinkan mereka menghadapi badai, dan kemudian akhirnya Tuhan datang menolong mereka. Tujuan dari itu semua apa saudara? Supaya murid-muridnya mengenal Dia. Pada waktu itu begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia, tapi orang-orang berpikir kayaknya Dia ini Yohanes Pembaptis, kayaknya Dia ini Elia, ada yang mengatakan Dia ini Yeremia, ada yang mengatakan salah seorang dari nabi. Tapi mereka tidak mengenal Dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Petrus mengatakan itu saudara, Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Tuhan menganugerahkan kebahagiaan. Mari kita nikmati kebahagiaan daripada Tuhan dengan memiliki pengenalan akan Tuhan. Kemudian Yesus berkata juga, engkau adalah Petrus. Artinya Tuhan mau menegaskan bahwa aku juga mengenal engkau. Betapa dahsyat jika dalam hidup kita saudara, Tuhan mengenal kita. Lalu kemudian dikatakan bahwa apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Artinya apa? Tuhan ikut bekerja menyatakan mujizatnya saudara. Itu yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan saudara, maka saudara akan melihat kebahagiaan akan Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Milikilah pengenalan akan Tuhan, maka saudara juga akan dikenal oleh Tuhan. Milikilah pengenalan akan Tuhan, maka kuasa sorga akan ikut bekerja di dalam kehidupan saudara.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Biar firman Tuhan membangkitkan iman saudara dalam nama Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri saudara. Dan percayalah, Tuhan hadir di tengah kita dan mendengar doa-doa kita. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup.
dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anak-Mu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersukacita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anak-Mu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu buat studi mereka, anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.